Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Video ini adalah video lanjutan untuk membahas uji kompetensi keahlian tahun 2024-2025 untuk kompetensi keahlian layanan perbankan. Di sini saya khusus untuk membahas pengoperasian aplikasi program pengolah angka atau spreadsheet. Dan kita akan mengerjakan soal yang ketiga dan yang keempat. Sedangkan untuk soal yang ke-1 dan kedua sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bentuk soalnya. Kita lihat soal praktik yang ketiga untuk spreadsheet. Yang soal ini akan muncul di paket ke-1, ketiga ya, dan keempat. Jadi kedua tidak ada ini ya spreadsheet, tapi di paket ke-1, ketiga, dan keempat saja. Nah, kita lihat untuk soal nomor 3 itu kita akan diminta untuk menghitung penyusutan aset tetap ya. Di sini bisa kita lihat bentuk dari tabel yang nantinya akan kita kerjakan ya. Kita akan isi kolom-kolom yang ada dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method ya. Jadi kita akan menggunakan rumus SLN ya, atau straight line, dan pengolahan datanya kita kerjakan di sheet 3. Selanjutnya diminta untuk menyajikan data yang telah dibuat tadi, yang sudah kita buat itu ke dalam bentuk grafik. Grafiknya apa itu tidak dijelaskan, artinya kita bebas memilih mau kita pakai grafik batang, grafik pie, grafik garis gitu ya, itu terserah kita, artinya kita buat grafik. Nah, kita lihat bentuk dari penyusutan aset tetapnya ya, tabelnya, dan juga ketentuan soal dari nomor 3 ini, soal praktik nomor 3 ini. Saya sudah buatkan mentahannya gitu ya, untuk sesuai dengan soal nomor 3 ini kita tinggal kita rapikan saja. Kita bisa bikin border atau garisnya, pilih yang all border ya. Dan untuk biaya penyusutannya ini kita bisa kita panjangkan saja ya, panjangkan. Akumulasinya juga bisa kita lebarkan kolomnya ya, dan juga nilai sisa. Oke. Kemudian harga perolehan, umur ekonomis, dan nilai sisa. Ketentuan soal sudah saya buatkan di sini ya. Ini harga perolehan kita bisa kasih dia rupiah ya, dia punya rupiah. Ini yang satu ini, dan kita bisa tekan kontrol untuk kita pilih yang nilai sisa. Jadi bisa sekaligus kita kasih rupiah, atau mungkin biar sekalian yang ada di bawah ini pun juga kita blokkan ya. Kita mau kasih rupiah juga. Kita tekan tanda kontrol ya, kontrol, setelah itu kita seret ya, kita drag. Nah, kita buatkan bloknya. Oke. Dan tinggal kita cari angka rupiah, mau currency yang di sini kita pilih atau mungkin yang di sini ya. Ini boleh. Nah, dapat dia. Kita nggak mau nih pakai koma-koma di belakang nolnya ya. Maka kita bisa gunakan klik decrease decimal ini 2 kali untuk menghilangkan komanya. Dan kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan ya, sesuai dengan yang ada di soal. Oh, ternyata di soal ada pakai tanda ya koma ya. Oke deh, kita ikutin aja deh apa kata soal. Jadi kita balikkan lagi, kita increase decimal, kita pilih increase decimal, dan ya sudah, kita ikuti apa yang ada di soal. Dan selanjutnya kita akan buatkan ya, nomor 1 sudah selesai, buatkan data. Sekarang nomor 2 yaitu penyusutannya diisi dengan fungsi finansial ya, SLN ya, benar, dengan ketentuan ini enak ya, dikasih tahu ini ketentuan soalnya. SLN harga perolehan yaitu cost, kemudian umur ekonomis itu life, dan nilai sisa itu salvage, yang semuanya itu diabsolutkan ya. Untuk kolom penyusutan, biaya penyusutan, kita buatkan rumusnya sama dengan SLN ya. Kemudian kita buka kurung, kita buka kurung. Nah, ini kan ada ya rumusnya. Yang pertama itu diminta cost. Cost itu adalah harga perolehan. Tinggal kita klik harga perolehannya yaitu 250 juta ini. Lalu kita absolutkan, kita kunci ya, kan dia diminta dikunci. Cara menguncinya gimana? Ada yang belum tahu? Caranya adalah dengan menekan tombol F4 atau tombol Fn bersamaan dengan F4 ya. Tombol Fn bersama dengan F4. Jadi tergantung settingan masing-masing laptop juga ini ya. Harus ada 2 tombol yang ditekan bersamaan atau cukup F4 saja. Ya, sehingga hasilnya seperti ini.
ada tanda dolar di masing-masing kolom dan juga baris ya, kolom C dan baris ketiga. Nah ya, baris ketiga sudah kita absolutkan. Tanda pemisah di saya titik koma, di tempat kalian bisa jadi koma, tergantung dari settingan laptop lagi ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke salvage. Salvage itu adalah nilai sisa. Nilai sisa. Nah, nilai sisa kita klik nilai sisa, sama kita absolutkan juga, kita kasih tanda dolar di C5 ini dengan tombol F4 atau bersamaan tombol Fn plus F4 ya, bersamaan ditekan. Oke. Sudah dapat tanda dolar dua-duanya. Tanda pemisah lagi untuk pindah ke live ya. Tekan tombol tanda titik koma. Ya, tombol titik koma. Kemudian live itu adalah umur ekonomis. Umur ekonomis adalah 5 tahun. Kita klik 5 tahun, kita absolutkan lagi. Ya, oke. Berubah dia menjadi tanda dolar masing-masing ke semuanya. Selesai untuk pemasukan yang penginputan rumus-rumus yang ada, tutup kurung dan enter. Dan kita lihat biaya penyusutan untuk menggunakan garis lurus, metode garis lurus itu per tahunnya adalah 40 juta. Ya, oke, selesai untuk menginput rumus di kolom biaya penyusutan. Sekarang untuk kolom akumulasi penyusutan, ketentuannya yang pertama, tahun pertama yaitu tahun ke-1 ini penyusutannya adalah tahun ke-1 ya, sama dengan penyusutan tahun ke-1. Berarti kita tinggal sama dengankan saja ya, sama dengan kita klik penyusutan tahun ke-1 yaitu yang ini ya, biaya penyusutan. Ya, kemudian kita enter. Dapat. Sekarang tahun kedua itu didapatkan dari akumulasi penyusutan tahun ke-1 ditambah dengan akumulasi tahun ke berapa ini? Kedua. Ya, kedua. Oke, berarti kita buatkan sama dengan kita klik akumulasi tahun pertama ditambah dengan akumulasi tahun kedua. Yes, yaitu biaya penyusutan yang di sini ya, biaya penyusutan tahun kedua, kita dapatkan dan enter. Oke, karena belum ada angkanya di sini maka dia tetap 40.000 ya, tetap sama. Nanti kita akan kopikan dia setelah kita selesai membuat rumus seluruh dari kolom-kolom yang ada. Sekarang di kolom nilai sisa. Untuk kolom nilai sisa ketentuannya itu adalah harga perolehan ya, itu diabsolutkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke, maka kita buat sama dengan harga perolehan diabsolutkan ya, kita kasih tanda dolar masing-masingnya. Oke, lalu kurang dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kurang akumulasi penyusutan. Ya, kita klik dan enter. Nah, ini tandanya kolomnya kurang lebar, jadi kita lebarkan. Masih kurang lebar. Oke, dapat. Hasilnya 210 juta ya, 250 juta di tahun pertama, penyusutannya 40 juta ya, sisanya 210 juta. Oke, kita sudah memasukkan seluruh rumus yang ada di seluruh kolom, tinggal kita kopikan ke bawah. Oke. Ya, jadilah dia bertambah kan 80 juta karena penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan di tahun kedua. Nah, ini kita tinggal salin dia ke bawah, double klik ya setelah kursornya warna hitam. Oke. Lalu setelah itu di nilai sisa. Nah, nilai sisa dinyatakan kan bahwasanya nilai sisa itu di terakhir di tahun kelima, berarti ya itu harus 50 juta. Jadi wajib di sini 50 juta. Kalau bukan 50 juta di bawah sini berarti ada yang salah dengan penginputan rumus kita. Nah, semoga benar ya apa yang sudah kita input. Mari kita cek ya. Kita double klik dan oke, kita dapatkan 50 juta di tahun kelima nilai sisa yang diinginkan. Dan beginilah ya cara pengerjaan untuk soal nomor 3 di UKK tahun 2025 dengan kompetensi keahlian layanan perbankan di soal spreadsheet. Sekarang kita menuju ke soal yang keempat, diminta untuk membuat grafik ya, kerjakan di sheet keempat. Ya, jadi sheet 1 soal nomor 1, sheet 2 soal nomor 2, sheet 3 soal nomor 3 dan sheet 4 kita mau buat grafik. Sebelum kita buat grafik, kita
lakukan blok terlebih dahulu ya. Kita blok dari tahun sampai terakhir karena kita mau buat grafik berdasarkan hal ini, berdasarkan yang sudah kita cari ini. Kita pergi ke insert ya, dan kita cek di sini banyak charts ya. Charts ini adalah grafik yang kita inginkan. Mau yang mana? Mau yang batangan kah gitu kan, bar, atau yang garis kah, line, atau yang bulat, pie atau donat ya, donat chart. Mau yang mana? Yang simple aja kali ya, nggak terlalu ribet-ribet amat ya. Mungkin saya mau yang ini. Gimana sih contohnya? Nah, seperti ini bentuknya ya. Kalau sudah dapat, atau yang ini, atau yang ini aja deh. Oke. Ya terserah yang mana satu ya. Oh, dia pindah. Nah, ini kita bisa buatkan chart title-nya ya. Kita double klikkan dia. Kita bikinkan tabel penyusutan. Kita kasih judul tabel penyusutan aset tetap. Kita mau seperti ini kah? Tahun 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tahun biaya penyusutan yang ini ya datar. Aku penyusutannya makin tinggi. Nilai sisanya adalah yang di sini. Oke. Coba kalau kita cek dengan menggunakan grafik yang lain. Yang lain pas tidak ya? Yang lain kalau kita mau menggunakan ini ya. Saya mau menggunakan dengan angka yang rupiahnya. Ya, dengan angka rupiah. Nah, sudah kita dapatkan ya, mana aja sih boleh ya. Ini kalau kita mau pindahkan ke sheet keempat ya, karena kan disebut bahwasanya grafiknya itu dikerjakan di sheet keempat. Nah, kita mau pindahkan ke sheet 4, caranya itu adalah klik kanan. Jangan di sini sepertinya ya, di sini aja. Klik kanan. Lalu kita bisa ke move chart. Move chart, kita pilih move chart. Kita bikinkan dia di new sheet ya, new sheet. Oke, dan kita okekan. Nah, pindahlah dia ke sheet keempat ya. Kita buatkan di sini sheet keempat ya, 1, 2, 3, 4. yang mau tulis, mau di rename namanya silahkan, terserah, yang penting dia sudah berada di sheet tersendiri gitu ya. Sedangkan di nomor 3, nah sudah hilang ya untuk sheet nomor 3 karena chartnya atau grafiknya sudah kita pindahkan ya. Dan kita dapat selesaikan soal nomor 3 dan beserta grafiknya gitu ya, beserta grafiknya sudah kita selesaikan soal nomor 3 ini ya, sehingga maka berakhirlah video pembahasan UKK tahun 2025 untuk layanan perbankan. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada waktu dan bisa saya jawab akan saya jawab. Dan kalau tidak bisa saya jawab ya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak dan bye bye.